Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Penyakit hati yang dimiliki dan dirasakan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi kini semakin akut. Rasa iri hati, rasa dengki dan dendam semakin berkecamuk di dalam hati para pembenci Jokowi. Nah, pada kesempatan kali ini, giliran Ferry Amsari yang kemudian memperlihatkan kebodohannya, memperlihatkan ketololannya. Bagaimana mungkin misalnya seorang Ferry Amsari mengkritisi soal banyaknya tamu ataupun pengunjung ataupun rakyat Indonesia yang kemudian bertamu dan berkunjung ke rumah Pak Jokowi, lantas membuat dia merasa iri hati dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah sebuah pencitraan. Pencitraan apa yang kemudian dicari oleh seorang Pak Jokowi? Padahal beliau sudah menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia ini. Omon-omon kalian tidak berbeda dengan si Faisal Assegaf yang sebelumnya juga mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah sampah. Dan ketika dia kembali dikatakan sebagai sampah oleh Ibu Irma Suryani, dia langsung marah, emosi. Lah, apa bedanya? Seharusnya kau juga jangan tersinggung ketika dibilangi sampah, karena memang kalian itu sampah yang kemudian hanya untuk membuat gaduh dan kekacauan di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, giliran Bang Teddy Kusnedi yang notabene sebagai politisi Partai Solidaritas Indonesia yang kemudian membungkam omon-omon gerombolan para pembenci khususnya Ferry Amsari, dan di akhir video saya akan juga menayangkan bagaimana suasana kediaman rumah Pak Jokowi menerima dan menghormati tamu-tamu yang kemudian berkunjung ke kediaman Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Oh, bagaimana jadi karena kalau kerja-kerjanya beliau mendukung hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini, kemudian tidak boleh menerima tamu? Ini kacau sekali cara berpikir si Ferry Amsari. Tidak wajar presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Jadi bagi saya, kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi, ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang, orang menyangkutkan, toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Saya bahkan heran, Presiden Jokowi, Sintayong pun dia komentari. Lah, lu Pak Jokowi saja yang sudah bukan presiden, kau komentari. Jokowi nggak ada kerjaan, tetapi Presiden Prabowo membiarkan. Lu yang tak punya kerjaan. Nah, ini bagi saya kajiannya sudah jelas bahwa dalam 5 tahapan ini, kalau mau boleh menilai. Ya, kalau tidak suka ya tidak apa-apa juga. Saya menilai untuk 100 hari persiapan pemerintahan ini, Pak Prabowo itu hanya di angka 5 dari 10. Tentu tidak 11 dari 100. Apakah ini langsung tidak lulus? Tidak juga. Ini proses, katakanlah ujian tengah semester lah ya. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Terutama memastikan cerita mau efektif efisien tergambar dari gerak-gerik kabinet. Cerita mau memberantas korupsi tergambar dari sikap presiden. Begitu sudah koruptor 300 triliun dihukum, baru presiden komentar. Padahal anak buah presiden adalah jaksa. Kalau memang presiden mau serius memberantas korupsi, panggil jaksa. Anda harus serius. Jangan gerak-gerik pemberantasan korupsi hanya untuk menyingkirkan lawan-lawan tempur presiden di masa lalu. Padahal presiden adalah presiden kita saat ini. Bagi saya, selamat menikmati 5 tahun ke depan,
tapi ini masih 100 hari. Kita semua menunggu apakah presiden kita adalah Presiden Prabowo atau Presiden Jokowi. Saya cuma mau sedikit tetap saja ini. Presiden Prabowo. Aduh. Ini dikatakan dari Mas Ferry tadi menari-nari. Menari apa ini? Ini perlu juga biar ada apa ya. Jadi tidak ada penggiringan publik jadi merasa ini adalah Pak Presiden mantan Presiden Jokowi ini mencampuri urusan-urusan dari Pak Prabowo. Beliau di Solo itu tanpa permintaan dari beliau, masyarakat itu berduyun-duyun datang ke sana. Betul. Itu hak beliau sebagai beliau. warga negara Itu biasa contoh dan memang dicintai oleh masyarakat. Orang yang dicintai oleh Tidak ada rakyat. itu ada penggiringan, orkestrasi untuk datang ke Solo Begitu bikin si Ya. Ferry Amsari ini. untuk mengunjungi dia sebagai seperti macam pansos gitu. Nggak ada. Saya kira udah cukup segitu. Terima kasih Datuk Karni. Atas sewotnya Ferry Amsari melarang Pak Jokowi menerima tamu-tamu dari warga biasa, Teddy Kusnaidi mensekakmat Ferry Amsari. Apa masalahnya menerima tamu itu? Inilah Teddy Kusnaidi. Ya, memangnya ada aturan bahwa kalau Jokowi menjadi rakyat biasa, lalu Jokowi tidak bisa boleh bertemu terima tamu. dengan rakyat yang lain. Memang ada aturan ya, kalau Jokowi jadi rakyat biasa, Jokowi tidak boleh didatangi oleh rakyat yang lain. Memangnya ada aturan ya, bahwa kalau Jokowi jadi rakyat biasa, Jokowi tidak boleh diundang oleh rakyat yang lain. Nggak ada kan aturannya kan. Jadi itu hanya omon-omon. Itu hanya Karena omong-omong berdasarkan Ferry Amsari aja. kebencian yang tidak berujung. Betul. Lalu Rasa soal sakit hati yang sudah Jokowi sangat ingin akut, menjadi rasa benci yang sudah sangat sekjen akut. PBB ya, jelas bahwa Jokowi sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa beliau ingin menjadi sekjen PBB. Yang mengatakan seperti itu adalah para pendukungnya yang dulu ya memuji-muji beliau, yang mengagung-agungkan beliau bisa menjadi sekjen PBB, yang sekarang orang-orang itu adalah sekarang orang-orang itu menjadi pembenci Jokowi ya. Jadi kalau mau tanya soal sekjen PBB, silakan tanya sama mereka yang dulu memuja-muji Jokowi dan sekarang berbalik membenci Jokowi. Menyerang Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, kalau menjadi rakyat biasa, ya tidak ada salahnya kan jika harus bertemu dengan rakyat yang lain. Memang ada aturannya ya, nggak ada kan? Jadi mereka menuduh bahwa masyarakat yang mendatangi rumah Jokowi adalah orang-orang bayaran ya. Mereka menuduh ini adalah settingan. Jokowi gila hormat, yang mereka bilang. Setelah tidak menjabat, masih ingin terlihat dibutuhkan. Dan ya berbagai tuduhan negatif lainnya lah yang disampaikan. Saya bilang, kalau mau jujur ya, yang mendatangi rumah Jokowi itu kan dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Dan bahkan dari berbagai, bahkan yang datang ke sana itu mungkin orang-orang yang secara ekonomi pantas mapan ya, dibandingkan dengan orang-orang yang menuduh ya. Masyarakat dari luar daerah yang dituduh itu datang ke tempat Jokowi, tentu ya mereka datang ke sana harus mengeluarkan ongkos pesawat, penginapan, dan berbagai hal lain ya. Tentu ya bukan hal yang murah. Ya, dimana belum tentu juga yang menuduh mampu ya melakukan hal itu. Melakukan hal yang sama. Mereka mungkin tidak punya uang seperti yang mendatangi Pak Jokowi kan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Joko Widodo selalu tiap hari menerima tamu-tamu orang yang berdatangan dan tidak ada settingan di sini. Namun demikian para pembencinya mengatakan itu adalah settingan, dan ini adalah salah satu warga yang mendatang. Di hatiku mau ketemu Terlihat sangat bahagia warga yang kemudian bertamu ke rumah Pak Jokowi, mantan presidenku yang selalu ada di dalam hatiku.
HP-nya mana? Tidak hanya tamu-tamu dari dalam negeri, namun demikian banyak tamu dari luar negeri seperti tamu dari luar negeri, negeri dari Belanda yang ingin bertemu dengan Pak Joko Widodo, dan ini adalah diantaranya adalah orang dari Holland ya. Atas gerombolan pembenci semakin panas ini. Yes. So you stay in Jogja. Before you stay in Solo, right? Yeah, yeah. Yeah. Oke, thank you ya. Iya, Pak. Thank you. Pak. Dari Lubang? Oh ya, I'm from Holland. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, sehat selalu. Thank you. Itulah tadi tamu dari Holland ya. Ya katanya sih dia orang Holland tapi sudah beristri sama orang Jogja dan pengusaha mebel katanya. Masih menjadi rebutan di mana Pak Joko Widodo lepas sholat Jumat berbagi kepada anak yang. Nah ini yang kemungkinan dimaksud bahwa setelah jadi presiden tetap Pak Joko bagi-bagi Widodo sembako. selepas Bagi-bagi sholat amplop. Jumat berbagi. Itu namanya sedekah, bro. Kepada anak-anak yatim piatu ya, memberikan amplop begitu ya untuk anak-anak ya. Tetapi bagi para pembencinya malah katakan yang datang ke Pak Jokowi malah mendapatkan amplop begitu katanya. Itulah para pembenci Jokowi semakin panas. Nah, itulah tadi beberapa video yang saya tayangkan pada kesempatan kali ini, dan Ferry Amsari yang kemudian mengatakan bahwa tidak selayaknya Pak Jokowi kemudian ikut menari dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan tidak selayaknya menerima tamu, itu hal yang sangat di luar dugaan ataupun hal yang sangat tidak masuk akal yang kemudian disampaikan oleh Ferry Amsari. Akibat dari pernyataan tersebut, akhirnya dia dibungkam oleh Jokowi Mania dan juga Bang Teddy Kusnedi yang notabene sebagai politisi Partai Solidaritas Indonesia, dan bahkan di akhir video Pak Jokowi itu membuat warga yang kemudian datang bertamu itu merasa bahagia, merasa terharu, dan tidak hanya dari dalam negeri akan tetapi dari Belanda, dan bahkan aktivitas Pak Jokowi setelah selesai melaksanakan sholat Jumat itu berbagi amplop bersedekah kepada anak-anak yatim piatu. Dan ini yang sebenarnya membuat gerombolan pembenci semakin kepanasan, semakin tak tahu diri dan sibuk menyerang pribadi Bapak Joko Widodo. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.